Hari ini kita berada di hari yang ke-21, ya kan? Hari yang ke-21. Berarti kita sudah puasa selama 21 hari. Bagi yang besar, alhamdulillah tadi saya tanya siapa yang belum pernah mokel. Ternyata belum pernah semua yang besar-besar. Saya khawatir Radit nanti mokel. Enggak Dit ya? Enggak. Oke, pinter. Ya. Tadi yang sudah mokel tadi siapa? Sama ya? Zam-Zami pernah mokel? Baik, anak-anak sekalian, puasa itu diperintahkan oleh Allah. Siapa yang masih ingat rukun Islam? Ya, berapa rukun Islam? Berapa? 5. Mosok 6. Rukun Islam ada 5. Yang pertama apa? Membaca syahadat. Siapa yang masih ingat membaca syahadat? Yang bisa angkat tangan, yang nggak bisa diam. Terutama yang anak-anak yang kecil-kecil. Masih ingat baca syahadat? Belum, enggak ingat. Iya. Bagaimana? Ya. Salah enggak apa-apa. Siapa? Coba. Sampai ayo. Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu membaca apa syahadat. Yang tahu artinya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang tahu artinya? Ya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu namanya apa? Syahadat. Rukun Islam yang kedua apa? Sholat. Siapa yang tadi belum sholat asar? Durung kabeh. Sudah sholat asar? Di mana? Ya. Sholat di mana? Masjid. Bagus. Siapa yang tadi malam tidak sholat tarawih? Saya gak sholat tarawih kok bangga. Oke, usahakan sholat tarawih terus ya. Siapa yang tadi pagi tidak sholat subuh? Saya. Ya. Yang tidak sholat subuh? Gak sholat subuh. Kenapa aku gak sholat subuh? Kan baru saja bangun makan sahur. Gak sahur, berarti gak poso. Kok ngaku poso? Gak poso, ngaku poso gak boleh. Oke. Rukun Islam yang kedua namanya sholat. Sholat itu ada 5 waktu. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Anak-anak yang masih belum genap sholatnya, supaya digenapkan, supaya rajin sholat, ya, terutama sholat 5 waktu. Nanti rajin sholat raweh, tapi gak sholat isya. Rajin sholat raweh, tapi gak sholat subuh. Nah, gitu ya. Ayo, harus sholat subuh ya. Besok pagi, besok malam atau besok pagi harus sholat subuh. Ya. Dan juga sholat tarawih. Ya. Terus sholat. Rukun Islam yang ketiga apa? Zakat.
Zakat yang biasa kita bayar zakat apa? Zakat fitrah ya. Biasanya zakat fitrah itu membayarnya di bulan Ramadan, terutama menjelang Idul Fitri. Oke, anak-anak sekalian, kemudian yang keempat, puasa. Puasa apa? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu mulai kapan sampai kapan? Mulai tanggal 1 sampai 1 bulan. 1 bulan itu ada yang 29 hari, ada yang 30 hari, 31 tidak ada ya. Yang ada tanggal 31 itu adalah bulan Masehi, bulan umum Januari, Februari, Maret, April, itu yang ada tanggal 31. Kalau tanggal Hijriah, kalau bulan-bulan Islam itu hanya ada tanggal 29 dan ada 30 gitu ya. Nah, bulan Ramadan tahun ini, ingat, untuk Muhammadiyah Ramadannya cuma 29 hari. Ya, paham? Muhammadiyah nanti berhari raya Idul Fitri hari Jumat tanggal 21 April. Ya, anak-anak, nanti sampean Idul Fitrinya tanggal berapa? Tanggal 21 April. Hari apa? Hari Jumat. Kalau ada yang berhari raya tanggal 22 hari Sabtu, nggak apa-apa, boleh, disilakan. Kita harus saling menghargai. Tapi sampean karena murid Panti Asuhan Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka ya tentunya berhari rayanya ikut hari raya hari Jumat tanggal 21 April 2023. Kok dua banter salah ya. Oke ya. Tuh, itu puasa. Yang rukun Islam yang kelima, iman. Apa? Naik haji bagi yang mampu. Oke, anak-anak sekalian, sekarang Pak Wan akan menyampaikan kaitannya dengan masalah puasa ya. Puasa itu ya adalah tidak makan dan tidak minum pada siang hari. Tata cara puasa yang pertama, niat. Siapa yang tahu niatnya puasa? Oh, nawaitu shauma ghadin. Tahu artinya? Lo nggak tahu. Ya, niat puasa itu tidak harus diucapkan. Ya, niat puasa itu di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hatinya niat puasa besok. Niat beribadah puasa. Nah, yang kedua, puasa itu adalah tidak makan dan tidak minum mulai subuh sampai dengan maghrib. Mulai subuh sampai dengan maghrib. Orang yang wajib berpuasa adalah yang pertama orang Islam. Siapa yang di tempat ini tidak Islam? Anak, kamu Islam enggak? Iya tak? Coba baca kalimat syahadat. Ayo cari Islam, ayo. Loh, kok nggak bisa? Wong tadi sudah dibaca bareng-bareng kok. Ayo, tolong dibisi. Ayo bisi. Ayo. Iya, pinter. Sampai kelas berapa? 5. Kelas 5. Kelas 5 kok moco apa? Syahadat. Jere lali ku ya apa? Ayo, kelas 5 loh. Kelas 5 loh, ya.
Nah, kelas 5 itu harus sudah hafal. Sampai kelas berapa? Kelas 4. Kelas sekolah gimana? SDN? Lupa 1. Oke. Ya, kelas 4. Apa toh? Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang pertama, orang yang wajib puasa itu adalah orang Islam. Itu ya. Yang kedua, sesungguhnya sudah balik. Balik itu sudah dewasa. Nah, sampean harus, walaupun ada yang belum dewasa, tapi wajib latihan berpuasa. Latihan berpuasa. Nah itu ya. Ini balik. Yang ketiga, orang yang wajib berpuasa adalah orang yang akalnya sehat. Akalnya sehat. Artinya apa? Akalnya sehat itu apa? Sehat. Artinya tidak sakit. Artinya tidak tidak gila, tidak hilang ingatan. Nah, siapa sing yang nggak normal? Siapa ayo? Siapa? Ya, semuanya normal. Ya, alhamdulillah. Ya, semuanya normal, alhamdulillah. Sudah. Itu antara lain orang-orang yang diwajibkan berpuasa dan sehat. Sehat artinya tidak sakit, gitu ya. Ini. Kemudian berikutnya anak-anak, setelah orang yang wajib berpuasa, maka tata cara puasa tadi sudah Pak Afwan sampaikan, ya. Tapi ingat, meskipun tidak makan, tidak minum di siang hari berpuasa, maka kita harus menghindari, ayo tangannya lapo ibu, kita harus menghindari perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang jelek, yang tidak bermanfaat. Contoh, ngelokno kancane, ayo poso tapi suka mengolok-olok teman, maka itu tidak boleh, ya. Puasanya tidak dapat pahala, ya. Puasa tapi suka tukaran, maka tidak boleh itu tukaran. Kenapa? Karena tukaran itu termasuk tidak dapat pahala ibadah puasanya, gitu ya. Puasanya tidak dapat pahala. Karena itu puasa itu kan menahan apa? Menahan tidak makan, menahan tidak minum, dan menahan hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Hawa nafsu yang buruk, hawa nafsu yang jelek, hawa nafsu yang ingin mengolok-olok konco, itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Kemudian suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya. Nah, contohnya perbuatan yang tidak ada gunanya itu rame. Saat sekolah, di sekolahan rame, Pak Guru menjelaskan pelajarannya tidak didengarkan. Itu perbuatan yang tidak berguna, ya. Perbuatan yang tidak ada gunanya. Nih, kono ini jawil kancane, akhirnya temannya terganggu loh, terus ayo gak usah gitu, ya, gak usah nyujing temannya. Kenapa? Itu termasuk nanti menghilangkan pahala ibadah puasa, ya, menghilangkan pahala ibadah puasa. Oke anak, kemudian berikutnya yang belum hafal,
yang belum tahu supaya tahu. Ketika sahur itu disunahkan oleh Nabi Muhammad. Sahurnya itu diakhirkan menjelang subuh baru sahur. Itu bagus. Supaya apa? Supaya waktu siangnya tidak kelaparan, waktu siangnya tidak kehausan. Kalau sudah maghrib dianjurkan untuk segera berbuka. Lah, berbuka itu ya pokoknya makan sekedar enggak apa-apa. Lah, doa berbuka itu ada, sudah hafal? Bagaimana? Ya bat doma'u wa bakal lakil uruku wa sabakal aja'u insyaallah. Tapi itu dibaca setelah minum 3 teguk air. Akan mulai minum itu baca doa seperti doa akan makan. Apa itu? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Minum cekluk baru baca zahabat doma'u wa batallatil uruqu wa sabakal ajru insyaallah. Itu doa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak sekalian yang berbahagia, lah dalam menjalankan ibadah puasa juga harus menjalankan amalan-amalan yang lain. Jadi dalam bulan Ramadan kita dianjurkan, disunahkan untuk mengamalkan amalan-amalan yang baik. Kalau sholat 5 waktu otomatis harus dijalankan, gitu ya. Nah, antara lain tingkah laku perbuatan yang harus kita jalankan dalam bulan Ramadan itu, yang pertama melaksanakan sholat tarawih. Melaksanakan sholat tarawih, qiyamul Ramadan. Ya, tadi sudah Pak tanya. Siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat tarawih, artinya sampai dengan tanggal 21 tadi malam sholat tarawih terus, sopo angkat tangan. Lu gak ono, berarti semuanya banyak yang berarti ada yang tidak sholat tarawih ini, termasuk yang besar-besar ini. Ya apa ini? Yo, sholat tarawih harus dikerjakan terus setiap hari. Ya, kemudian melaksanakan sholat tarawih. Yang kedua, banyak-banyak membaca Al-Quran, tadarus, ngaji Al-Quran. Siapa yang tadarus setiap hari atau setiap malam? Yo, yang laki-laki, Bima, oh Bima siapa? Ya Bimo, ya. Ngaji terus ya. Jar, ngaji terus online, ngaji online apa ya. Kalau ikut tadarus online lewat suara Muslim Surabaya boleh. Tadi malam itu anak SD, kemarin itu anak SMP juga. Tapi gak ikut kan kamu? Ikut? Oh gak ikut, mau dilaporkan melo. Ya, ini kemudian kapan hari itu anak pemuda Muhammadiyah cabang Kermangan. Nanti malam ini yang ngaji online lewat. Kamu kok adu merono sih? Kamu adu merono ini gak gitu. Yo. Ya, nanti malam ini adalah ibu-ibu Aisyah yang ngaji online lewat suara Muslim Surabaya. Ini nanti malam. Ya. Anak ibu-ibu Aisyah nanti malam ini ngaji online
Nah, kembali kepada anak-anak, sampean semuanya wajib ngaji setiap hari, ya, wajib ngaji setiap hari. Kenapa? Karena ngaji itu pahalanya besar. Membaca Al-Quran itu pahalanya amat besar sekali. Siapa yang tidak baca Al-Quran itu rugi. Tangannya, yo. Siapa yang tidak membaca Al-Quran itu rugi. Kenapa? Karena baca Al-Quran itu pahalanya besar. Apalagi ini di bulan Ramadan, bertambah besar lagi. Ini, ya, bertambah besar lagi karena bulan Ramadan ini. Bahwa mengaji itu satu huruf, kalau kita membaca Al-Quran itu pahalanya 10. Kalau 3 huruf berarti 30. Itu kalau di luar bulan Ramadan. Kalau ngaji dalam bulan Ramadan, wah luar biasa, ya. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW itu dilipat gandakan sampai 70 kali. Oh, berarti kalau satu huruf kita baca satu huruf itu 10 kali. Kalau di bulan Ramadan kali 70 berarti berapa? 10 kali 70 700 pahala. Itu satu huruf, ya. Kalau banyak huruf yang kita baca, misalnya alif lam mim, itu berapa huruf? 3 huruf. Alif lam mim, berarti membaca alif lam mim itu 3 huruf. Berarti pahalanya berapa? 2100, ya. Wong satu huruf aja sudah 700, nanti 3 huruf berarti 70 kali 3. 70 kali 3 berapa berarti? 700 kali 3 berarti 2100. Itu hanya baca alif lam mim. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, siapa yang tahu Bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf? Itu 19 huruf. Mau coba Bismillah itu 19 huruf. Nah, bagaimana nanti dapat berapa pahalanya? Dihitung nanti, dihitung dengan matematikanya, dengan kalkulatornya. Berapa itu? 19 kali 700. Nah, kan gitu. 19 kali 700. Nah, anak-anak, itu yang pertama sholat tarawih. Yang kedua membaca Al-Quran, banyak-banyak baca Al-Quran. Yang ketiga bersedekah. Dalam bulan Ramadan banyak-banyak bersedekah, ya anak-anak. Sampai memang anak panti sering menerima sedekah dari para donatur, tapi tidak berarti anak panti asuhan itu tidak bersedekah. Harus bersedekah. Apa sedekahnya? Tentunya bersedekahnya tidak bersedekah dengan harta, tapi bersedekah dengan tenaga, bersedekah dengan ilmu, bersedekah dengan pikiran, bersedekah dengan lesan mulut kita, bersedekah dengan mata kita. Mata yang digunakan untuk membaca Al-Quran itu juga sedekah. Mata yang digunakan untuk mengarah kepada kebaikan itu namanya sedekah. Mulut yang digunakan untuk berbicara dan bicaranya menasihati teman, bicaranya ngajari teman untuk ngaji, ngajari teman untuk belajar, itu berarti sedekah. Tenaga, nah awas, tenaganya jangan digunakan untuk maksiat. Umek kayak tangannya itu berarti membuat puasa sampai nanti tidak diterima oleh Allah, tidak dapat pahala. Awas, ya. Tangannya umek gonok kayak ini sehingga temannya terganggu
mengganggu, maka itu menyebabkan puasa sampean tidak mendapat pahala. Rugi kan? Rugi. Sudah lapar, sudah haus tapi tidak dapat pahala, rugi. Nah, supaya tangannya dapat pahala, supaya kakinya dapat pahala, maka bisa digunakan untuk membantu orang. Apa? Membantu panti asuhan. Apa misalnya? Dulu pernah saya sampaikan, nono sandal gak tepak, murat marit ditoto, itu sedekah. Di halaman ada sampah, disapu, diambil sampahnya, itu sedekah. Ya. Ada orang tua yang mau menyeberang jalan tidak bisa karena takut, jalannya nggak bisa banter, sampai nyebrangkan, dibantu, dituntun, mbak monggo mbak, dituntun pelan-pelan, itu sodako. Kalau ada temannya diam mendengarkan pengajian terus sampai ganggu, itu tidak sodako, itu maksiat. Nah boleh, berdosa itu. Paham? Kalau gane tangannya umekai, itu namanya maksiat, tidak boleh. Bisa menyebabkan posoe tidak dapat pahala. Rugi kan? Itulah yang namanya puasa tapi rugi. Wis kadung lapar, wis kadung haus, sudah tidak makan, sudah tidak minum, tapi tidak dapat apa-apa dari Allah. Kenapa kok tidak dapat apa-apa? Karena tidak bisa menahan tangannya dari perbuatan-perbuatan jahil, tidak bisa menahan mulutnya dari ucapan-ucapan yang jelek. Ada apa? Lah gak apa-apa kok pakai gitu segala kan. Bawakan ngomong kalau berbuat baik, kalau berbuat jelek, sudah duduk yang senang, mundur sedikit kamu. Oh, yes, ya. Kalau mulutnya tidak bisa diam, tidak bisa menahan diri untuk mengganggu konco, maka anak yang seperti itu puasanya sia-sia, puasanya rugi. Gitu loh. Mau jadi orang yang rugi? Enggak mau. Semua orang itu ingin untung. Nah, supaya puasa kita untung, maka puasa itu tidak hanya tidak makan dan tidak minum, tapi juga tidak bicara yang sia-sia, apalagi bicara yang jelek, meso-meso, ngelono kancan, goblok iki. Itu nggak boleh. Congok, nggak boleh ngomong gitu, ya. Anak yang suka ngilokno kancane goblok, congok, kalau itu berpuasa, puasanya tidak dapat pahala, berarti rugi. Lah, mulai sekarang masih ada waktu sekitar 9 hari. Kalau sekarang sudah tanggal 21, ya tinggal 8 hari. Usahakan kita bisa puasa dengan sebenar-benarnya berpuasa. Apa yang dimaksud dengan puasa yang sebenar-benarnya? Ya puasa yang sungguh-sungguh. Puasanya tidak hanya tidak makan dan tidak minum, tapi puasa yang tidak bicara jelek, puasa yang tidak berbuat jelek, puasa yang tidak berbicara yang sia-sia, puasa yang tidak berbuat yang sia-sia. Itu baru termasuk orang yang puasanya sebenar-benar puasa. Sebenar-benar puasa, orang yang puasa dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah yang semacam itu akan mendapat pahala dari Allah. Nah, pahala dari Allah apa yang dijanjikan oleh Allah lewat Nabi Muhammad? Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah.
Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan benar semata-mata karena beriman kepada Allah, maka akan diampuni dosanya oleh Allah setahun yang lalu. Coba, setahun yang lalu kita berdosa setahun, itu akan diampuni oleh Allah kalau kita berpuasa. Tapi puasa kita sungguh-sungguh, puasanya benar-benar berpuasa, puasanya tidak pernah mengolok-olok teman, puasa tidak pernah berbuat yang jelek, puasa yang tidak pernah bujuk. Tahu bujuk? Berapa kali bujuk sampai? Gak tahu? Belas? Pinter. Ya, terus nggak boleh. Nah, kamu termasuk bujuk terus, mau nggak kono pindah rono, toko kono pindah ini, ayo ketara iku kelihatan, ayo nggak boleh, ayo melaku terus, ayo ya, nggak boleh. Usahakan jangan sampai merugikan orang lain. Anak-anak sekalian yang berbahagia, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, kita dalam ibadah puasa itu akan batal kalau makan atau minum. Jadi yang membatalkan puasa itu adalah makan atau minum. Sampai gonok gini wong poso kok jam 10 minum. Itu nggak boleh, puasanya batal. Lupa ya Pak, kalau lupa nggak apa-apa. Kalau lupa, benar-benar lupa, jangan pura-pura lupa, ya beda. Kalau pura-pura lupa minum, mari minum 1 gelas, mari ngomong, loh kamu kok minum? Iya Bu, saya lupa. Padahal tadi itu nggak lupa, memang niat minum, nggak kuat niat minum. Ditakoi wong ngomong lupa, itu nggak boleh. Itu namanya pura-pura lupa. Makan ya jam 9, tadinya sahur, baru jam 9 makan oleh setengah piring, dadak ingat, loh aku rak poso, tak terus noai. Sampai entek sak piring, bareng ngono ditakok, lho kamu kok makan? Iya lupa. Yang lupa kan setengah piring mau, sing setengah piring bojoki. Itu tidak boleh, ya tidak boleh. Teman sekalian yang berbahagia, kaitannya dengan puasa. Nah ini nanti kalau puasa sudah, nanti itu akan ada Idul Fitri. Nah, Idul Fitri itu kita wajib membayar zakat fitrah, ya, zakat fitrah. Nanti dari mana? Insya Allah nanti akan ada zakat fitrah. Nah, di samping itu pada hari raya Idul Fitri itu sampai nanti wajib untuk, bukan wajib ya, dianjurkan untuk ikut sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri. Nah, tata cara sholat Idul Fitri, sholat Idul Fitri itu ada 2 rakaat, tapi sebelum berangkat dianjurkan mandi dulu. Mandinya bukan mandi biasa, tapi mandinya mandi junub, mandi besar, ya, mandi besar. Yang laki-laki sudah pernah saya sampaikan, yang besar-besar sudah pernah saya sampaikan bagaimana cara mandi besar, baik di sekolahan, di SMP maupun di tempat ini, ya. Mandi dulu. Setelah mandi, ya, dianjurkan memakai baju yang terbaik, bukan harus baru. Kalau punya bisa beli baju baru, ya pakai baju baru. Kalau tidak punya ya nggak apa-apa, baju yang paling baik itu yang dipakai. Dan sebelum berangkat sholat itu dianjurkan untuk makan dulu, meskipun sedikit makan. Apa tujuannya? Tanda bahwa
tidak berpuasa. Berpuasanya sudah selesai. Dan yang ngantuk, mari silakan tanya-tanya. Mari Pak Afwan tidak lama-lama, mari selesai ya. Silakan tanya-tanya boleh ya, sambil menunggu waktu untuk berbuka puasa, karena berbuka puasanya nanti 5:30. Sekarang masih jam 4 lebih seperempat atau hampir jam 4:30 Mas ya. Oke ya. Tapi Pak Afwan nggak lama-lama ya, karena nanti Pak Afwan juga lama-lama juga tenggorokannya juga haus nanti. Oke ya. Nah itu, jadi itu kaitannya dengan bagaimana sholat Idul Fitri. Kemudian berangkat menuju tempat sholat itu disunahkan oleh Nabi Muhammad, sholatnya itu di lapangan atau di tanah lapang, bukan di masjid, kecuali kalau dalam keadaan hujan. Kalau hujan boleh sholat di masjid. Kalau nggak hujan, apa nggak boleh Pak sholat di masjid? Boleh, boleh saja. Tapi yang baik sholat di tanah lapang atau di jalan. Kalau masjid Islam ini biasanya di jalan ini, ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, pelaksanaan sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu ada 2 rakaat. Rakaat pertama setelah takbiratul ihram ditambah takbir 7 kali, namanya takbir zawaid, tapi tidak pakai angkat tangan. Yang angkat tangan hanya takbir yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak pakai angkat tangan. Yang angkat tangan hanya yang pertama saja. Paham? Karena itu namanya takbir zawaid. Ya, saya ulangi. Salat Idul Fitri atau Idul Adha setelah takbiratul ihram ditambah takbir 7 kali. Nih, lah takbir 7 kali itu tidak pakai angkat tangan. Nih, monggo Mbak. Yang angkat tangan hanya takbir yang pertama. Hanya takbir yang pertama. Takbir kedua, ketiga, keempat tidak pakai angkat tangan. Nih. Kemudian rakaat yang kedua setelah takbir dari sujud untuk menuju rakaat yang kedua ditambah 5 kali takbir, juga tidak pakai angkat tangan. Kamu lihat sini sayang, lihat sini ya, kopiahnya dipakai. Nah, tidak pakai angkat tangan. Kenapa aku nggak pakai angkat tangan? Itu namanya takbir zawaid. Takbir zawaid itu takbir tambahan ya, takbir tambahan, tidak ada perintah untuk angkat tangan. Yang angkat tangan dalam sholat itu hanya takbiratul ihram dan takbir mau ruku serta takbir mau iktidal sami Allahu liman hamidah. Ini orang sekalian yang berbahagia. Lah, setelah salam tidak boleh buyar. Setelah salam tidak boleh meninggalkan tempat, harus duduk dulu mendengarkan khutbah Idul Fitri. Ada khutbah, ada ceramahnya, harus mendengarkan. Kalau setelah salam lalu pulang, maka tidak dapat pahala ya, tidak dapat pahala, pahalanya sedikit sekali tuh. Tapi setelah salam diam dulu, kemudian mengikuti mendengarkan ceramah yang disebut dengan khutbah Idul Fitri. Setelah khutbah, setelah doa baru selesai, baru boleh pulang. Itu ya, baru boleh pulang. Nah, yang berikutnya anak-anak, Idul Fitri waktu mengumandangkan takbiran itu ada
adalah begitu masuk waktu maghrib sampai dengan sholat id. Jadi semalaman boleh mengumandangkan takbiran. Takbirannya 2 kali ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu takbirnya cuma 2 kali. Itu yang disunahkan oleh Nabi Muhammad ya. Yang disunahkan Nabi takbirnya cuma 2 kali. Pak, kok ada yang di masjid-masjid itu 3 kali? Ya enggak apa-apa. Kita tidak boleh mengolok-olok, biar saja enggak apa-apa. Kita harus saling menghargai, menghormati ya. Enggak boleh saling mengolokkan. Ya, tuh. Sampai dengan begitu sholat, setelah sholat ada khutbah id, setelah khutbah sudah tidak ada takbir lagi. Beda kalau sholat idul adha. Kalau idul adha sampai dengan hari tasyrik itu takbiran terus, nggak apa-apa. Setiap habis sholat 5 waktu itu. Tapi idul fitri tidak. Hanya mulai dari sholat maghrib itu sampai dengan selesainya sholat idul fitri sudah tidak ada takbir lagi, gitu ya. Itu takbir dalam hal untuk sholat idul fitri. Kemudian anak-anak, biasanya idul fitri itu biasanya anak-anak orang-orang itu silaturahim unjung-unjung ya, unjung-unjung biasanya golek duit ya. Nah, ojo golek duit dikasih uang ya alhamdulillah, tidak ya ojo jaluk-jaluk gitu ya, jangan minta-minta. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau dikasih nggak apa-apa, yang penting kita saling memohon maaf satu sama lainnya. Itu anak sekalian yang berbahagia, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi sudah kita mulai dari awal, mudah-mudahan yang Pak Wan sampaikan sedikit tapi ada manfaatnya, gitu ya. Ada manfaatnya. Oke, tapi sebelumnya mari kita ngaji bersama-sama surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Ahad, An-Nashr sampai dengan Al-Kafirun, gitu ya. Oke, siap? Mulai. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Semuanya ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul
Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma a'badtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Cukup sekian anak-anak, dan nanti tunggu santai dulu. Sambil santai nanti bisa tanya-tanya apa kaitannya dengan berpuasa dan lain-lain. Mungkin dari Mbak, dari Unmu bisa menyampaikan sesuatu pada anak-anak. Monggo. Dari Pak Afan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrullah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.